kembali lagi bersama saya, Anggia Murni. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan kimia FKIP UKI. Di video kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai peran kimia dalam kehidupan. Semoga dapat menambah informasi baru, khususnya buat adik-adik yang saat ini harus belajar dari rumah. Peran kimia dalam kehidupan. Ilmu kimia berperan dalam ilmu terapan. Secara khusus, ilmu kimia mempunyai peranan sangat penting dalam berbagai bidang, di antaranya bidang kesehatan, pertanian, industri, biologi, arkeologi, dan lain-lain. Nah, yang pertama, di bidang kesehatan. Di bidang ini, banyak dijumpai manfaatnya, seperti obat-obatan yang membantu penyembuhan pasien. Karena obat adalah hasil dari penelitian di bidang kimia farmasi. Selanjutnya, ada di bidang pertanian. Ilmu kimia dalam bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Hal ini dilakukan agar para petani bisa memanen tanaman dengan lebih baik. Selanjutnya ada di bidang industri. Ilmu kimia juga dimanfaatkan dalam bidang industri. Salah satunya dalam industri pangan. Di mana? Nah, ilmu kimia menjadi alat bantu meningkatkan mutu dan persediaan pangan serta penggunaan. Di samping itu, bisa dimanfaatkan untuk membuat mesin-mesin besar yang membutuhkan logam baik. Selanjutnya, di bidang biologi. Ilmu kimia dan biologi saling bergantung. Hal ini lantaran dalam proses kimia berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup yang membutuhkan penjelasan biologi. Contohnya, proses pencernaan merupakan proses kimia yang dipelajari di dalam biologi dan diperlukan pengetahuan tentang struktur maupun sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Selanjutnya, di bidang arkeologi. Dalam bidang arkeologi, ilmu kimia dibutuhkan untuk menentukan umur fosil. Nah, fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radioisotop karbon 14. Selanjutnya, di bidang hukum. Untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang, maka dibutuhkan pemeriksaan DNA. Di sini pasalnya DNA di setiap individu akan berbeda-beda, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang. Contoh, ditemukan mayat yang telah terpotong-potong sehingga tidak dapat dikenali. Nah, untuk memastikan siapa orang yang terbunuh itu, harus diuji DNA-nya. Selanjutnya kita lihat di bidang fisika. Pada bidang fisika digunakan untuk membantu penemuan material-material baru dalam bidang listrik magnet. Di dalam ilmu forensik, para ilmuwan forensik menggunakan bahan kimia untuk memecahkan masalah-masalah kriminal. Nah, bahan kimia yang digunakan antara lain sianokrilat, perak klorida, dan ninhidrin. Selanjutnya, dalam dunia seni, industri kimia menghasilkan cat untuk memperindah suatu bahan atau bangunan. Bahan kimia yang ada di dalam cat tembok antara lain kalsium, karbonat,
titanium, akrilik, kaolin, pigmen, dan air. Selanjutnya, kita lihat di bidang fotografi. Nah, penemuan foto berwarna juga tidak terlepas dari peranan kimia dalam pembuatan zat warna yang peka terhadap cahaya. Selanjutnya, ada di bidang pangan. Adanya komposisi pada makanan yang bermanfaat bagi manusia. Penggunaan mikroorganisme atau bakteri pada makanan. Contohnya, pembuatan kecap, tempe, dan yogurt. Di bidang IMTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini terciptanya PLN, yaitu sumber energi baru yang berdaya guna sangat besar yang pada prinsipnya menggunakan teori pemecahan maupun penggabungan atom. Nah, sering disebut reaksi fisi maupun reaksi fusi. Selanjutnya kita lihat pada bidang teknik sipil. Bahan-bahan yang dipakai dalam bidang ini adalah kayu, semen, cat, besi, paku, paralon, dan lain sebagainya. Semua bahan tersebut dihasilkan melalui riset dengan menggunakan ilmu kimia. Nah, manfaat ilmu kimia dalam hal ini adalah supaya bahan bangunan tersebut bisa diketahui kelebihan serta kekurangannya, sehingga dapat mengurangi adanya kecelakaan di kemudian hari. Selanjutnya, kita akan lihat pada penerapan ilmu kimia di bidang mesin. Nah, manfaat ilmu kimia juga berhubungan dengan bidang permesinan, yaitu mempelajari sifat komposisi logam yang baik dalam pembuatan mesin, mempelajari sifat minyak, pelumas mesin, dan komposisi bahan bakar. Selanjutnya kita lihat di bidang rumah tangga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tidak jauh dari kimia, seperti sabun yang digunakan untuk mandi, deterjen yang digunakan untuk mencuci, atau garam dapur yang digunakan untuk memasak. Itu semua adalah bahan-bahan kimia. Selanjutnya, kita akan melihat peran kimia dalam menyelesaikan masalah global. Bahan bakar saat ini berupa minyak bumi, batu bara, gas alam yang berasal dari fosil. Nah, fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, fosil terbentuk dari organisme yang terkubur beberapa juta tahun lalu. Bahan bakar tersebut akan habis dan manusia akan dapat mencari sumber energi alternatif. Untuk mengatasi krisis energi tersebut, dalam hal ini ilmu kimia sangat berperan. Contoh, sumber energi alternatif misalnya alkohol, energi nuklir, geothermal atau panas bumi, atau energi matahari yang tidak terbatas. Baiklah, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.